Shalom. Ibu-ibu yang berada di rumah hari ini, ibadah training seksi pelayanan perempuan pesta Jemaat GKI Kereng Bentirai tanggal 5 Juni 2020. Petugas yaitu pendeta yang melayani Pendeta Septewani STH, liturgus saya sendiri Nyonya Hon Jesiman, pembacaan Alkitab Kantararia Ezekiel, persembahan Nyonya Andreas, singer Nyonya Tri Yandi Aden. Persiapan ibadah saat teduh. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 13 ayat pertama dan yang ketiga. Kita masuk ke rumahnya. Diundang berdiri, kita menerima foto dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari kidung pujian Satu Hal Yang Kurindu.
kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji, hormat, dan syukur hanyalah padamu Tuhan, karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami, memberi kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Kami ibu-ibu SPPR Jemaat GKI Kereng Bangkirai. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Sekarang kami mau membaca akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, ibu-ibu SPPR Jemaat Kereng Bangkirai semuanya, agar kami dapat menikmati kesukacitaan yang daripadamu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, iman dan pengharapan kami, dan kami selalu hidup menurut kehendak-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Sertailah ibadah kami Tuhan dari awal hingga berakhir. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini, ibadah streaming ibu-ibu SPPR Gereja Bethesda GKI Kereng Bangkirai, terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 12b sampai dengan ayatnya yang ke-14, dengan perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah siapa saja yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Untuk persiapan firman Tuhan, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dari kidung pujian firman-Mu pelita bagi. Terang bagi jalan
perempuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama ingin mendengar akan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan sekalian kami yang mendengarkannya, agar kami boleh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kasih, iman, pengharapan, dan kesetiaan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Kaum perempuan yang berada di rumah, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak kembali membaca firman Tuhan karena tadi sudah dibaca oleh salah satu petugas firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12b hingga ayat yang ke-14. Tema dari firman Tuhan untuk kita pada saat sore hari ini adalah bertumbuh dalam ajaran yang sehat. Saudara-saudaraku, acap kali dalam khotbah kita mendengar tentang kehidupan yang bertumbuh. Bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam kesetiaan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerendahan hati dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bertumbuh adalah kata dasar dari tumbuh, yakni timbul atau hidup. Seseorang yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus Yesus oleh iman diharapkan sudah seharusnya senantiasa bertumbuh, yang berarti bagaimana kehidupan orang Kristen tersebut dapat berguna, dapat bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk sesamanya. Melalui hal tersebut kita berharap bahwa nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kehidupan rohani manusia tanpa harapan, mengalami kematian yang kekal. Upah dosa adalah maut. Namun Allah begitu mengasihi kita. Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan orang Kristen berguna atau bermanfaat itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi hal tersebut sesungguhnya adalah karena peran kuasa Roh Kudus yang menggerakkan orang percaya, yang menyadari bahwa keselamatan hidup yang kekal dan menerima anugerah-anugerah atau berkat jasmani lainnya semata karena anugerah kasih kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipungkiri, untuk hidup berguna, berdampak, seringkali orang percaya tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, tidak terlepas yang namanya dari hambatan, tantangan, godaan, atau cobaan. Sehingga dapat saja atau dapat mengakibatkan pertumbuhan rohani orang percaya tersebut bisa dia kerdil, seperti bonsai itu kan batangnya saja yang tumbuh, tapi dia kerdil, berdaun, tapi tidak menjulang tinggi, bahkan tidak dapat kita lihat hanya batangnya yang besar, berdaun tetapi tidak bertumbuh tinggi. Dan pada akhirnya juga akan mengakibatkan layu dan mati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada Timotius ini adalah ketika ia berada di penjara Roma di bawah tanah dengan ia terpasung. Timotius merupakan anak rohani dari Rasul Paulus, dan suratnya ini kepada Timotius merupakan suratnya yang serius
dalam rangka ia menyampaikan atau menasihati Timotius yang masih muda sebagai pemimpin jemaat yang memiliki kerinduan dan antusias dalam pelayanan, dalam iman, karena Eunike dan juga Louis, nenek dan ibunya, pengenalannya terhadap Kristus Yesus. Memang dalam hal pergaulan, karena ia masih muda, Timotius ini adalah pemalu, introvert. Tetapi dalam hal ini Paulus meyakini bahwa Timotius akan mampu bisa agar dia tidak atau jangan malu menjadi saksi Kristus, jangan malu menjadi contoh dan teladan baik bagi orang yang sebayanya ataupun orang yang lebih tua dari dia, dan tetap terus menyatakan identitasnya sebagai anak rohani dari Paulus, yang tetap menyatakan iman, keteguhan, kasih kepada Tuhan, dan itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui bagian atau ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar pembacaannya tadi, dan berkaitan juga dengan tema bagaimana kita bertumbuh dalam iman, bagaimana kita bertumbuh dalam ajaran yang sehat, sebagaimana judulnya adalah ucapan syukur, hidup dalam bertekun atau untuk bertekun. Artinya bahwa apapun yang dialami, apapun yang menjadi tantangan, menjadi hambatan, yang dapat saja membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat, kiranya hal tersebut tidak membuat iman kita tenggelam, bahkan menjadi kerdil, apalagi sampai layu dan mati. Nah, saudara-saudaraku, kendati demikian, kita tetap terus memiliki semangat, daya juang dalam menjalani kehidupan, agar kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, dan melalui itu orang lain pun semakin diteguhkan. Paulus menasihati Timotius dalam ayatnya yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman tumbuh dari pendengaran. Kemudian dari pendengaran ini menggerakkan seorang untuk melakukannya dengan kesetiaan, dengan mengasihi, dan menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Kita sebagai kaum perempuan pun dipakai oleh Allah dapat menjadi saksi Kristus, dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam iman, pengharapan, ketekunan, dan pengucapan syukur. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Kaum perempuan yang berada di rumah, kita memasuki doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini, ibu-ibu yang berada di rumah dapat berdoa dalam hati, mengaminkan semua apa yang kita ucapkan. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu ya Maha Besar Tuhan, karena kami telah mendengar akan pemberitaan firman-Mu, mengajarkan kami dan mengingatkan kami bagaimana kami hidup bertumbuh dalam ajaran yang sehat, yakni bertumbuh dalam iman, bertekun dalam pengucapan syukur kepada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Apapun situasi dan kondisi hidup, tidaklah membuat kami menjadi lemah, menjadi hilang pengharapan, bahkan iman, melainkan kami semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Demikian pun kami boleh memberkati orang lain yang ada di sekeliling sekitar kami, menceritakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kematian yang kekal. Kami pada saat ini bersepakat bersama mendoakan kaum ibu, kaum perempuan yang berada di tempat mereka masing-masing,
ketika mereka mengalami sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Tuhan memberkati pengobatan, perawatan, obat yang mereka minum, makanan, minuman, pengobatan dan perawatan oleh pihak medis ataupun keluarga. Tuhan memberkati itu semua. Tuhan menaruh bagi mereka semangat dalam hati dan pikiran, karena hati yang gembira adalah obat. Bapa dalam kerajaan surga, kami pada saat ini memohon penghiburan daripadamu ketika anggota keluarga dari kaum ibu, kaum perempuan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya dalam kematian. Tuhan menghibur, Tuhan melawat, Tuhan menopang, Tuhan menyatakan kasih-Mu melalui kehadiran sanak saudara handai taulan mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha dari keluarga rumah tangga kami masing-masing, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri dan juga anak-anak. Tuhan memberkati itu semua, memberikan kecukupan bahkan kelimpahan, sehingga kehidupan rumah tangga kami boleh layak, boleh tercukupkan, boleh menjadi berkat, di mana mereka dapat mengucap syukur melalui apa yang Tuhan telah anugerahkan. Demikian pun kami diberi hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola, untuk dapat mengaturnya dengan bijaksana, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain, memberi baik itu dalam kelebihan kami ataupun dalam kekurangan kami. Kami juga pada saat ini mendoakan anak-anak kami, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, yang sudah menyelesaikan pendidikan ataupun yang masih menempuh pendidikan, dan juga mereka yang belum bersekolah. Tuhan Bapa, kami mohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun anak-anak kami agar mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam ajaran yang sehat, yaitu ajaran iman di dalam Kristus Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang menurut, anak-anak yang hidup dalam hikmat Tuhan melalui pengajaran arahan dari orang tua. Sehingga ketika mereka dewasa dan mandiri, mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Kemanapun mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan, aktivitas mereka boleh berhasil dan menjadi berkat. Kami pun mendoakan ya Tuhan bagi sanak saudara kami, sahabat kami, ataupun orang lain yang belum kami kenal, yang hidupnya jauh daripada Tuhan, baik karena pergumulan mereka ataupun karena keberhasilan mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan mengembalakan mereka, sehingga mereka kembali kepada jalannya Tuhan, kembali kepada kebenaran firman-Mu, kembali untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di dalam Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan seksi pelayanan perempuan Majelis Jemaat Gereja Bethesda Kereng Bangkirai, dari ketua, anggota, dan seluruh jajarannya. Tuhan menolong, melawat, menopang, memberkati, agar kami boleh membangun kerjasama yang baik, terutama juga melalui ibadah streaming seperti ini. Kiranya dapat memberkati kaum ibu yang berada di rumah, kami yang rindu untuk beribadah di tempat-tempat rumah-rumah sebagaimana dahulu kala. Dan pada saat ini kami mengobati kerinduan tersebut dengan melaksanakan ibadah. Kiranya tidak mengurangi hikmat tersebut, tetapi semakin kami dikuatkan dan dikokohkan. Menjadi harapan dan doa kami adalah badai wabah pandemik COVID-19 ini dapat berlalu, dapat berakhir melalui doa, melalui usaha kami menjaga dan mawas diri kami, melalui protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terlebih-lebih kesadaran kami masing-masing, karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, memberikan kebaikan. Tuhan memberkati mereka yang terdampak dalam segala bidang. Tuhan melawat mereka. Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Mu agar kami senantiasa bergandengan tangan, menghadapinya bersama untuk saling menguatkan bahu-membahu. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga, oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ibu-ibu yang ada di rumah, melalui ibadah streaming pada saat ini, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan pada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan pada Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menerima dan memberkati persembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu pada saat ini. Apalah artinya persembahan kami ini ya Bapa, tiada nilai dan arti bagi Engkau, namun kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyucikan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini layak dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita menyanyi dari kidung pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat diundang berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.
Shalom ibu-ibu, ibadah kita sore hari ini telah selesai, namun izinkan kami dari pengurus seksi pelayanan perempuan Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai menyampaikan beberapa informasi agar dapat diketahui oleh ibu-ibu seksi pelayanan perempuan semuanya. Ibadah S-Paper Bethesda tetap kita laksanakan setiap hari Jumat seperti biasanya, yaitu melalui video streaming yang akan kami kirimkan 1 hari sebelum hari H pelaksanaannya. Dan yang selanjutnya, persembahan syukur bila ada dapat dikumpulkan melewati sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai setiap hari, atau dapat langsung melalui pengurus S-Paper yang berdekatan dengan tempat tinggalnya, di mana amplop persembahan itu nanti sudah kami sediakan dan dapat kami berikan saat ibu-ibu menyerahkan persembahan syukur atau kolekte ibadahnya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, dapat menghubungi kami selaku sekretaris, saya sendiri Nyonya Triandi Aden, dengan nomor HP yang ada tercantum di layar kita saat ini, dan juga bidang kerohanian yaitu Nyonya Yuliana Eptito, dan nomor HP yang sudah tercantum di layar ibu-ibu masing-masing yang dapat kita lihat. Baiklah ibu-ibu, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, demikian ibadah streaming kita. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semoga badai ini cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah seperti biasanya dan dapat melakukan aktivitas kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang ada di rumah, bahkan saat ini yang dimanapun berada. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan menopang kita. Salam sehat, shalom, haleluya, puji Tuhan, amin.